Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Yusuf SEMM selaku dosen pengajar pada mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai analisis deskriptif. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu pengertian analisis deskriptif, jenis analisis deskriptif, fungsi analisis deskriptif, tujuan analisis deskriptif, dan contoh kasus analisis deskriptif. Sebelum langkah lebih jauh, kita perlu tahu apa itu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan proses yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Melalui analisis ini, kita dapat menggali karakteristik, pola, serta hubungan antar variabel dalam penelitian. Jadi, dengan kata lain, analisis deskriptif ini membantu untuk menjelaskan dan menggambarkan data secara lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun jenis analisis deskriptif terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang difokuskan pada pemahaman suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subjektivitas. Dalam analisis ini, data kualitatif dapat berupa teks, audio, atau data visual seperti gambar atau video. Yang kedua, analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menunjukkan data secara konstruktif. Metode ini berfokus pada penggambaran statistik yang membantu memahami secara detail data dengan cara merangkum dan menemukan pola pada suatu contoh data tertentu. Selanjutnya, fungsi analisis deskriptif. Fungsi analisis deskriptif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk meringkas data. Analisis deskriptif membantu kita merangkum data dengan menghitung nilai rata-rata, nilai median, nilai modus, dan standar deviasi. Yang kedua, untuk memvisualisasi data. Grafik dan tabel digunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, untuk mengidentifikasi pola. Dengan analisis deskriptif, kita dapat mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Baik, selanjutnya tujuan analisis deskriptif di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengumpulkan data. Analisis deskriptif dimulai dengan mengumpulkan data tentang fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Data ini juga dapat berupa angka, fakta, atau informasi yang relevan. Yang kedua, ada menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Analisis deskriptif membantu kita memahami pola, distribusi, dan karakteristik data. Ini melibatkan perhitungan statistik sederhana seperti rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, memahami fenomena atau masalah. Analisis deskriptif membantu kita memahami fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dengan menggali lebih dalam ke dalam data, kita dapat mengidentifikasi tren, perbedaan, dan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Yang keempat, menggambarkan masalah. Hasil analisis mendeskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah atau fenomena secara lebih terperinci. Ini juga bisa berupa grafik, tabel, atau ringkasan tertulis. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari analisis deskriptif dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya, jika kita memahami distribusi pendapatan di suatu wilayah, kita juga dapat merancang kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya, tujuan lain analisis deskriptif di sini ada 2. Yang pertama, membandingkan nilai Selanjutnya, tujuan lain analisis deskriptif di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, scanning data atau data salah input. Data salah input di sini adalah langkah awal dalam analisis deskriptif.
Dalam tahapan ini, kita harus memeriksa kualitas data yang telah dikumpulkan. Jika ada data yang tidak valid atau duplikat, kita perlu mengidentifikasinya dan memastikan data yang digunakan untuk analisis berkualitas baik. Yang kedua ada justifikasi analisis. Justifikasi analisis ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, membandingkan nilai median dengan nilai minimum atau maksimum. Tujuan ini membantu kita memahami sejauh mana variasi data jika nilai median atau rata-rata berdekatan dengan nilai minimum atau maksimum. Ini menunjukkan distribusi data yang mungkin tidak normal atau memiliki outlier. Dan yang kedua, membandingkan nilai median dengan nilai standar deviasi. Standar deviasi mengukur sebaran data. Jika nilai median dan standar deviasi berdekatan, maka data cenderung homogen. Namun, jika standar deviasi jauh lebih besar, nilai median ini menunjukkan variasi yang lebih signifikan dalam data. Di sini kami mengambil contoh kasus pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada PT Matahari Department Store TBK Cabang Binjai. Untuk melakukan uji analisis deskriptif, di sini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Sebelum melakukan uji, tentunya kita harus mempersiapkan data yang akan diolah berupa data kuesioner seperti ini. Di sini kita blok untuk total per respondennya. Lalu di-copy dan dipaste untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel selanjutnya. Setelah itu, kita ubah nama untuk bagian ini menjadi X1, X2, dan Y. Lalu, untuk label diisi dengan masing-masing jenis variabel. Di sini kita isi kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Setelah terisi semua, kita kembali ke data view untuk melakukan uji. Klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu pilih Descriptive. Nah, di sini kita CTRL-A, lalu klik panah untuk dipindahkan. Di sini untuk option tidak ada yang dirubah. Klik saja Continue. Lalu seperti hal yang sama untuk Style dan Bootstrap tidak ada yang diubah. Kita langsung klik OK, lalu muncul hasil output uji analisis deskriptif dari data kuesioner tadi kita masukkan. Selanjutnya, interpretasi dari hasil uji statistik deskriptif. Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum, seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel X1, kualitas produk sebagai X2, dan kepuasan pelanggan sebagai Y. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah yang pertama ada variabel X1 yaitu kualitas pelayanan. Dari data tersebut kita bisa dideskripsikan bahwa nilai minimumnya 12, sedangkan nilai maksimum sebesar 49 dan rata-rata kualitas pelayanan yang setiap bulannya sebesar 25,8721.
Standar deviasi data kualitas pelayanan adalah 9,93366. Yang kedua, ada variabel X2 yaitu kualitas produk. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 11, sedangkan nilai maksimum sebesar 47 dan rata-rata kualitas produk yang setiap bulannya sebesar 26,0349. Kemudian standar deviasi data kualitas produknya adalah 9,39768. Yang terakhir ada variabel Y yaitu kepuasan pelanggan. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 14 sedangkan nilai maksimum sebesar 48 dan rata-rata kepuasan pelanggan yang setiap bulannya sebesar 25,8721. Sedangkan deviasi data kepuasan pelanggan adalah 8,75389. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.